Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara untuk menambah saldo piutang pelanggan. Nah, jadi misalnya di tanggal 1 September Anda mulai data usaha Anda, ternyata pelanggan Anda ada yang masih memiliki piutang ya. Nah, jadi caranya begini. Anda klik di pelanggan. Misalnya Arnold Mauboy Bapak masih utang 200.000 di toko Anda atau di kios Anda. Nah, jadi klik di sini, klik di Arnold Mauboy, lalu klik di ubah ya. Nah, ubah, kemudian di sini klik lainnya. Nah, tambah saldo awal ya, seperti itu. Jadi klik di tanda tambah saldo awal. Nah, jadi masukkan kapan dia berutang kepada Anda. Misalnya dia sudah berutang sejak Agustus ya, 31. Nah, ini artinya kapan kita mulai. Nah, klik simpan. Lalu saldo awalnya berapa? Misalnya dia masih utang 150.000. Nah, seperti itu ya. Masih utang 150.000. Kemudian keterangannya. Misalnya utang yang belum lunas dari Arnold. Nah, seperti itu. Lalu klik simpan. Ya. Nah, Anda bisa menambahkan lagi kalau misalnya dia ada punya 2 faktur ya, seperti itu. Nah, klik di tambah saldo awal, kemudian pilih lagi di tanggal 31 ya, seperti itu. Nah, misalnya utang yang kedua adalah 50.500 ya, contohnya seperti itu. 50.500, masukin misalnya utang faktur kedua. Misalnya faktur nomornya berapa? Misalnya invoice nomor 00001 ya. Contohnya begitu. Ya, oke. Kita klik simpan. Nah, berarti sudah ada dua faktur seperti ini. Nah, tinggal klik simpan, lalu klik ya. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini jumlah piutang Arnold adalah 200.500. Nah, oke ya. Jadi bisa kita lihat di misalnya kita lihat di bagian penjualan. Nah, ini semua piutang juga sudah kelihatan ya. Nah, lihat semua piutang. Atau bisa lihat di pelanggan. Nah, Bapak Arnold akan kelihatan di sini. Ya, 200.500 dan ini saldo piutangnya ada 2. Ya, ini otomatis ya, SI-nya ini otomatis. Jadi kita lihat ya rinciannya di sini. Nah, jadi rincian faktur penjualan. Nah, coba saya ubah. Nah, ini tidak dapat diubah ya karena merupakan saldo awal. Jadi kita hanya bisa ubah dari data pelanggan Arnold-nya ini ya. Nah, ini dia. Jadi kita ubahnya dari sini. Nah, klik ubah. Lalu di lainnya ini, nah bisa kita hapus baru kita buat ubah lagi ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi dengan demikian Anda sudah mengetahui ya bagaimana cara untuk menginput pelanggan sekaligus dengan saldo piutangnya. Jadi misalnya saya kasih contoh lagi, ada pelanggan yang baru, Anda bisa input lagi secara manual di sini dan di bagian lainnya ini Anda bisa tambahkan saldo awal atau juga Anda bisa menambahkannya lewat phone book di smartphone Anda ya. Nah, seperti ini misalnya di sini tanda tanya ya. Nah, ini tanda tanya. Jadi tanda tanya ini saya langsung klik saja. Nah, di tanda tanya ini bisa saya rubah. Oh, rupanya ini namanya adalah inem misalnya begitu ya. Nah, tinggal pilih saja kategori pelanggannya ya dan masukkan info lainnya. Nah, info lainnya tambah saldo awal. Misalnya inem ada hutang sejak dari yang lama ya sebesar misalnya 142.800. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal klik simpan. Keterangannya dikosongkan juga tidak apa-apa. Nah, klik simpan. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi sudah ada menambah inem dan juga tentunya akan menambah piutang. Nah, ini ya. Piutang itu menjadi seperti ini. Jadi Bapak Arnold dengan inem. Nah, seperti itu.